Shalom, kekasih Tuhan yang di rumah, yang sedang beribadah. Saya keluarga Pendeta Cornelius dari Kediri, datang melayani kita semua. Atas rahmat Allah yang maha besar dan maha mulia, kita boleh dipertemukan lewat ibadah kita pada hari ini. Pada jemaat yang di Tuban, semangat, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mulai ibadah ini. Sungguh besar setia Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan yang Kau janjikan, aku tetap percaya, aku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Kita nyanyikan dari awal. Haleluya. Sungguh besar setia Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, aku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan,
kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Katakan, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Haleluya. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Haleluya. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi. Lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin. Lampaui segala masalahku, percaya padamu. Dengan iman, haleluya. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu serta percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu serta-Mu, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi. Lampaui segala pikiran, percaya, sungguh percaya, percaya, percaya firman-Mu ya dan amin. Lampaui segala masalah, percaya padamu. Lampaui segala pikiran, percaya padamu. Lampaui segala masalah, percaya padamu. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang besar. Engkau begitu baik Tuhan, Engkau begitu mulia, Engkau ajaib. Kami hanya percaya kepada Allah yang besar ini. Kami mau dengar sabda Tuhan yang rema di dalam hati kami dan tak kembali dengan sia-sia, mengerjakan sesuatu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami. Firman-Mu menegur kami. Firman-Mu menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami untuk kami melangkah di hari-hari yang sulit. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat GBT Tuhan Yesus Juru Selamat Tuban.
Dalam acara Mega Mesbah Keluarga hari ini kita akan mendengar sabda firman Tuhan dengan tema korban pengganti. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 14, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam perjanjian lama, kalau seseorang ingin beribadah kepada Tuhan, dia harus membawa korban persembahan sebagai korban pengganti dosa. Itu harus dilakukan oleh orang Israel sebelum dia masuk ke bait suci. Orang itu dianggap layak atau tidak layak menghadap Tuhan kalau ada korban yang dibawa dan korban itu dipersembahkan oleh kepada Tuhan. Ya, korban yang digunakan harus berupa ternak seperti lembu, seperti sapi, seperti kambing, seperti domba, burung tekukur, bisa juga burung merpati. Alkitab berkata bahwa tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Nah, untuk itulah perlu korban pengganti dosa. Korban yang digunakan harus korban yang sempurna, korban yang tidak ada cacat celahnya. Saudara, itu yang dilakukan oleh orang Israel ketika mereka datang ke bait Allah. Mereka harus membawa korban. Makanya kalau kita ke rumah Tuhan, kita tidak mungkin tidak bawa korban. Sebab memang ibadah kita orang Kristen, orang percaya, ibadah yang membawa korban. Tidak mungkin tidak punya korban. Sebab harus bawa korban. Kalau Bapak Ibu ke gereja semua harus bawa korban. Yang diberkati banyak. Firman Tuhan bilang lembu, sapi, kerbau, ya, domba. Yang diberkati sedang-sedang ya boleh, ya, kambing, domba boleh. Yang sedikit diberkati burung tekukur, burung merpati juga boleh. Saudara, itu yang dilakukan oleh umat Tuhan, orang-orang Israel. Harus ada korban pengganti dosa. Korban yang digunakan itu harus sempurna dan tidak bercacat celah. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita sudah sampai ke pintu gerbang sebelum masuk ke bait Allah, di situ ada berdiri satu imam yang tugasnya memeriksa orang yang membawa korban, orang yang membawa persembahan. Yang dia periksa dan dia lihat adalah korban yang akan dipersembahkan. Jadi di pintu bait Allah itu orang Israel bawa korban, waktu dia akan masuk, yang diperiksa itu korbannya layak apa tidak layak, bercacat celah atau tidak. Maka di pintu itu imam itu akan periksa. Jadi orang itu dilayakkan menghadap Tuhan bukan karena dirinya. Imam itu tidak periksa, coba buka mulut. Enggak, imam itu memeriksa korbannya. Dia lihat buntutnya korbannya ini masih utuh apa enggak, matanya jereng apa enggak, ya. Mulutnya, giginya, semua diperiksa. Saya mau kasih tahu, orang yang membawa korban justru sudah diperiksa. Yang diperiksa itu korbannya. Jadi orang itu dilayakkan di hadapan Tuhan ini bukan karena dirinya, melainkan karena korban penggantinya. Segala korban itu sudah disempurnakan di atas kayu salib oleh Yesus Kristus. Dia tidak hanya bertindak sebagai imam besar untuk menjadi perantara Allah dan manusia, tetapi juga menjadi korban pengganti. Saat kita menghampiri Allah, Dia tidak melihat kita orang berdosa ini. Dia melihat Yesus yang menjadi korban penebus dosa. Saudara, gambaran inilah gambaran yang jelas sekali di dalam dunia ini nanti ketika kita akan masuk ke pintu gerbang sorga. Saudara, kalau kita berada di pintu gerbang sorga,
Kita akan ditanya di sana. Kita akan dilihat di sana. Dia akan tanya dan dilihat berapa banyaknya perbuatan baik. Bukan perbuatan baik. Berapa banyak dia sudah nyumbang gereja. Berapa banyak dia sudah kasih makan fakir miskin. Berapa banyak dia sudah memberikan kepada orang yang terlantar. Berapa banyak kebaikan yang sudah kerjakan. Hitung. Maka didapatilah maka Anda tidak berbuat baik. Tidak banyak berbuat baik. Kenapa? Kadang-kadang perbuatan baik yang kita lakukan kadang-kadang ada pamrihnya sih. Ya, bukankah kalau kita memberi ya ini banyak-banyak ini dalam corona ini Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan ya, kadang-kadang kita lihat ya tidak semua sih. Tidak semuanya ya. Memberikan sembako gitu ya. Pak, sebelum saya pulang saya minta foto sebagai dokumentasi. Ayo apa tujuannya untuk itu ya? Dokumentasi untuk dipajang di Facebook nih loh. Saya sudah nyumbang. Gereja saya sudah nyumbang. Sudah dikasih dalam Tuhan. Hati ini dalam berbuat baik kadang-kadang pamrih. Apakah itu perbuatan baik? Enggak. Sehingga kalau dilihat layak atau tidak layak kita masuk kerajaan sorga. Itu bukan karena perbuatan baik. Puji Tuhan. Karena yang diperiksa adalah korban pengganti kita. Korban pengganti kita adalah darah Yesus yang sempurna. Orang lain tidak dapat Tuhan. Kalau dia mau masuk, dia harus mengorbankan. Saya mau pakai korban darah saya sendiri. Tidak layak. Karena tidak ada di dalam diri manusia itu kebaikan. Nah, puji Tuhan Tuhan. Keselamatan itu pasti kita dapat. Sebab di gerbang sorga nanti yang ditanya adalah korban kita siapa. Dan puji Tuhan. Korban kita adalah anak domba Allah. Korban yang sempurna. Yang tidak ada cacat celah. Kita diselamatkan bukan karena hasil perbuatan baik. Kita diselamatkan bukan karena kitanya yang dilihat oleh Allah. Tapi korbannya. Kasih karunia Allah itu. Saudara, punyalah kesadaran, milikilah kesadaran bahwa kita ini berkenan di hadapan Tuhan semata-mata oleh karena darah Yesus. Bukan karena siapa kita atau segala hal yang kita kerjakan. Bukan. Kalau begitu Tuhan, setiap pelayanan kita, kalau kita sadar bahwa korban itu adalah korban sempurna yang sudah dikerjakan bagi kita, maka kita yang melayani Tuhan sekarang ini akan dilandasi oleh motivasi yang benar. Kita adalah orang-orang yang dibenarkan oleh darah Kristus. Maka kita akan melayani dengan motivasi yang sungguh. Karena apa? Karena kita punya korban yang sempurna. Kita punya korban yang menyelamatkan. Dari pengertian itu, dari kesadaran itu, maka setiap pelayanan yang kita kerjakan, maka akan dilandasi oleh motivasi yang baik dan benar. Kita adalah orang-orang yang dibenarkan oleh darah Kristus. Kita layak juga melayani Dia. Walaupun kita masih berlumur dengan dosa. Kita ini sebenarnya tidak layak Tuhan. Tapi korban kita lah yang membuat kita layak. Demikian juga dengan orang Israel. Waktu dia mau masuk ke dalam bait Allah itu. Diperiksa korbannya. Bukan orangnya. Kalau dilihat orangnya tidak layak. Siapa imam itu bisa melihat hati? Nggak bisa Tuhan. Yang dilihat korbannya. Korban tidak bercacat celah. Engkau masuk ke dalam bait Allah. Kita di sorga juga begitu Tuhan. Ya. Kalau dilihat kitanya. Maka tidak didapati kebaikan. Puji Tuhan yang diperiksa korbannya. Sehingga waktu kita masuk sorga. Yang ditanya adalah. Mana korban penggantimu? Oh berbahagialah kita orang percaya. Karena kita pasti diselamatkan oleh Tuhan. Sebab korban pengganti kita adalah korban yang tak bercacat dan bercela. Dan dengar baik kekasih Tuhan. Tuhan tidak melihat manusia berdosa. Dia hanya melihat korban penggantinya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu dinyatakan bagi hidup kami hari ini Tuhan. Bahwa kami dilayakkan bukan karena perbuatan baik. Tetapi korban pengganti kami Kristus Yesus Tuhan di atas kayu salib. Sempurna adanya. Kami bangga punya Allah seperti Engkau.
Dengan kesadaran ini kami mulai mau melayani Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Sebab Engkau adalah korban yang sempurna. Engkau adalah korban yang merupakan kasih karunia yang sempurna dari Allah yang begitu baik kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala pengorbanan yang sudah Tuhan kerjakan. Sehingga melayakkan kami untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu di sorga yang mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lihatlah umat-Mu yang hari ini beribadah bersama dengan keluarga. Dan biarlah mereka mengalami Tuhan. Menyadarkan mereka juga bahwa mereka punya korban yang sempurna. Dan mereka akan sungguh hati melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan segenap hidup mereka. Dan keluarga mereka semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa kekasih Tuhan, jemaat GBT Tuhan Yesus Juru Selamat. Biarlah semua yang kita kerjakan hari ini dalam ibadah kita diberkati oleh Tuhan. Keluarga kita semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.